wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang para alim, para ulama, para guru, para ustaz, kiai, seluruh yang akan hadir di majlis. Awalan puji pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dengan sehat walafiat sehingga bisa acara rutinitas kita, yaitu acara baca yasin, baca Raudatul Hajah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, istiqomah ini, menjadikan landaran kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan akan mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala Rasulullah dengan ucapan Allah sallallahu Muhammad dan sallallahu alaihi. Sebelum saya menyebutkan sepatah dua kata sebagai penggantinya ya solihin, bersama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi dikala kita masih sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih gelisah menjadi dibungahno dening Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wassalafus saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melakukan ikut sebuah jamaah. Kita istiqomah di beberapa jamaah. Banyak yang kita ikuti. Salah satunya adalah Jamiah Al-Hidayah. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan dikala kita sudah mengikuti sebuah organisasi, sebuah jamaah? Yang pertama, mari kita sama-sama menata hati kita, yaitu dalam jamaah. Artinya dalam menata hati kita adalah mari kita sama ikhlas. Ikhlas dalam arti harus betul-betul kita cerdas, betul-betul kita harus pandai, betul-betul kita harus bisa memilah dan memilih mana kepentingan untuk jamaah dan mana kepentingan untuk keluarga dan mana kepentingan untuk yang lainnya. Untuk itu keikhlasan itu yang kita harapkan dari jamaah ini, agar kita semua bisa menghidupkan jamaah ini, sehingga jamaah ini bisa mengantarkan kita, berwasilah kita untuk menuju syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak ikhlas dalam menjalankan rutinitas yang seperti ini, pasti ada sebuah kendala-kendala yang kita hadapi, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam kerjaan kita. Kenapa demikian? Karena keikhlasan yang harus kita jalankan itu betul-betul ada sebuah ujian dari kita semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira kita di dalam mengikuti sebuah jamaah seperti ini, sebuah jamaah yang betul-betul sangat bermanfaat, fadilahnya banyak, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti diuji itu. Makanya kuncinya adalah mari kita ikhlas apapun yang terjadi di dalam diri kita. Mari pada saat kita melakukan sebuah rutinitas, umpamanya malam Senin kita istiqomah, mari keikhlasan saya, khususnya saya, umumnya panjenengan, mari kita sama-sama menjalankan rutinitas ini dengan keikhlasan, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itulah menjadikan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jamaah ini, mari kita sama-sama menyempatkan diri kita, dalam arti menyempatkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang betul-betul sangat bermanfaat, khususnya bagi diri kita semua dan umumnya bagi masyarakat
yang lainnya. Artinya apa? Untuk menyempatkan diri kita untuk betul-betul memanfaatkan sebuah jamaah ini. Mari sama-sama kita syiarkan jamaah ini, karena jamaah ini betul-betul sangat bagus sekali, sehingga sangat bermanfaat dan fadilahnya sangat bermanfaat, khususnya bagi keluarga, umumnya bagi tetangga, dan terus bagi masyarakat setempat. Dan insya Allah nanti setelah malam Senin ini ya, malam Senin lagi, besok ini insya Allah di Taman Sari, besoknya lagi minggu leginya mana di Taman Sari diminta, mungkin minggu leginya mana di Taman Sari. Kenapa? Fadilahnya banyak. Untuk itu mari sama-sama betul-betul girohnya, semangatnya untuk jamaah kita, jamaah Al-Hidayah ini betul-betul kita pikirkan untuk apa? Yaitu untuk syiar Islam. Kemudian syiarnya bagaimana? Mari sama-sama kita musyawarah. Untuk apa? Untuk bagaimana cara agar meningkatkan sebuah jemaah ini menjadi jemaah yang betul-betul sangat dicintai oleh masyarakat, kemudian dari anggotanya betul-betul dalam mengemasnya sebuah acara, dalam mengemasnya sebuah agenda dalam kehidupan, dalam bermaisha, atau untuk mensejahterakan dari anggotanya. Mari kita sama-sama pikirkan itu kapan-kapan, mari sama-sama musyawarah untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Yang terakhir adalah mari sama-sama kita betul-betul yaitu jujur. Artinya apa? Dalam kejujuran itu, mari di dalam jamaah ini betul-betul kita jujur untuk apa? Melaksanakan apa-apa yang sudah ditanamkan oleh guru kita, Habibana Habib Ahmad bin Faisal Al-Hamid. Diterapkan apa yang sudah diterangkan. Apabila kita dinasib, kita lakukan di dalam kehidupan sehari. Fa insya Allah apa yang beliau katakan di dalam pada saat malam Senin atau Ahad leginya, itu sangat-sangat betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita melakukan yang sudah dicanangkan, yang sudah dikatakan oleh Habibana Habib Ahmad, itu pasti ada sebuah ujian. Ma'asyiral muslimin, pasti ada sebuah ujian di situ. Itu memang ujian dari kita. Apa dikira kita di kehidupan ini tidak ada sebuah ujian? Pasti ada. Dan ujian itu mari kita sikapi. Ujian itu ada sebuah kenikmatan, juga ada sebuah ketidakkenikmatan. Ada ujian senang dan ada juga ujian susah. Ada ujian gembira juga dan ada ujian gelisah juga. Itu sebuah ujian. Dikala dikasih oleh Allah sebuah kesenangan, mari kita sama kembali, tetap kita istiqomah dengan kehadirannya jamaah Al-Hidayah ini. Dikala kita susah, tetap kita harus tetap kembali kepada jamaah Al-Hidayah rutinitas itu. Untuk itu harapan saya, khususnya saya pribadi, umumnya panjenengan, mari sama-sama nilai istiqomah ini betul-betul kita terus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa ini betul-betul jalan saya, ini betul-betul jalan Al-Hidayah. Untuk apa? Untuk jembatan wasilah. Apalagi kita jaga sholat kita. Sholat kita kadang-kadang ya bolong-bolong, ya mana? Wiritan kita kadang-kadang wiritan saya butuh, kadang-kadang karena kita jaga berbaik kepada orang, kadang-kadang kita berbaik kepada diri kita sendiri, keluarga kadang-kadang kurang. Apalagi yang kita harapkan, kita harus betul-betul punya sebuah rombongan. Ya inilah rombongan yang betul-betul bermanfaat. Mudah-mudahan rombongan kami ini, rombongan kita semua ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua anggotanya itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, dan semua barokahnya Yasin, barokahnya Fathul Haddad, dengan keikhlasan kita, dengan semangat kita, dengan komitmen kita, dengan kekhusyuan kita, dan dengan zikir kita yang sudah dijalankan ini karena Allah semata, bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Ya,
karena Allah semata, bukan karena kita mengharap sesuatu. Fadilahnya itu nanti ini akan jatuh juga. Yang penting kita minta ridhonya Allah. Allah saja, kita istiqomah aja. Mudah-mudahan ini nanti jamaah dengan barokahnya Rotibul Hadar, Yasin itu yang kita baca setiap malam Senin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi rezeki lancar, diparingi anak yang soleh dan solehah. Pangunten akhirul kalam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.